Shalom saudaraku, mari kita memulai renungan hari ini dengan bernyanyi dari buku ND nomor 671 ayat 1. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada Yesaya pasal 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua kisah yang dituliskan dicatat dalam kitab suci, bangsa Israel telah berulang kali gagal menjalankan kehidupan mereka sebagai umat Allah. Namun Allah pun sudah berulang kali melakukan caranya bagaimana supaya bangsa itu kembali menjalani kehidupannya sebagai umat Allah. Allah sendiri mengutus nabinya, Allah sendiri mengutus para imam untuk menasehati mereka. Namun lagi-lagi umat itu gagal menjalankan kehidupannya sebagai umat Allah. Apa yang membuat bangsa itu bisa gagal? Saya melihat ada dua. Pertama, bangsa itu berusaha melihat dirinya sendiri dan fokus pada kehidupannya sendiri, fokus pada masalahnya sendiri, sehingga mereka gagal sebagai umat Allah. Yang kedua, bangsa itu selalu melihat masalahnya lebih besar dari Tuhan, sehingga mereka terkadang tidak mengerti tentang jalan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, nubuatan Nabi Yesaya di dalam firman ini berkaitan dengan kehadiran seorang hamba Tuhan, Ebed Yahweh, hamba Allah yang akan dihadirkan di dalam dan di tengah-tengah kehidupan umat yang gagal tadi, dengan harapan hamba Allah akan membawa mereka kepada jalan yang dikehendaki Tuhan. Dengan pengharapan hamba Allah itu akan dapat mengembalikan kejayaan umat Allah seperti pada masa kejayaan-kejayaan sebelumnya. Misalnya pada masa kejayaan Daud dan pada masa kejayaan Raja Salomo. Saudara, siapa hamba Tuhan yang dimaksud? Secara eksplisit tidak disebutkan di sini siapa hamba Tuhan yang dimaksud. Namun saudara-saudara, hamba Tuhan ini pasti seorang sosok yang istimewa, karena Allah berpihak padanya. Allah memegang dia dengan kuat, dan Allah lah yang mengutus dan memilih hambanya itu. Saudaraku, hamba Tuhan yang dimaksud di sini semuanya terarah pada sosok diri Tuhan Yesus.
Tuhan Yesuslah sesungguhnya yang dimaksud sebagai hamba Tuhan itu. Nah saudaraku, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Kamu, kita sama, sudah ditetapkan sebagai umat Allah. Pasti kita akan selalu gagal kalau kita fokus pada diri kita sendiri. Pasti kita akan gagal kalau kita fokus pada masalah-masalah kita. Tetapi saudara, pasti kita akan berhasil apabila kita fokus memandang pada hamba Tuhan itu, yaitu Yesus Kristus, penyelamat kehidupan kita. Mari kita berjalan dalam kehidupan ini dengan terus memandang kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dia akan menolong kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah kami, Tuhan yang kami puji dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami di hari ini. Engkau sungguh-sungguh mengasihi umat yang telah Engkau pilih, walaupun mereka sering gagal dalam menjalankan kehidupannya sebagai umat Tuhan. Bapa di surga, gambaran umat Israel itu juga merupakan gambaran diri kami sendiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sering gagal menjalankan kehidupan kami sebagai orang yang seharusnya terus-menerus memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Kami sering fokus pada diri kami sendiri. Kami sering fokus pada masalah-masalah kami sendiri. Namun hari ini, Engkau meneguhkan iman kami, agar menjalani kehidupan ini kami terus fokus dan memandang kepada Engkau ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.